kalian tidak membayar atau kalian menunggak itu, maka dendanya akan semakin ditambah, bunganya akan semakin bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yever Tutorial. Bertemu lagi dengan gue Yoga. Dan di video kali ini guys, gue pengen ngebahas yaitu 6 resiko jika kita galbay di dalam Shopee Paylater, atau bahasa singkatnya SPayLater. Jadi ini harus kalian perhatikan karena sekarang ini Shopee Paylater sudah banyak fasilitasnya disediakan oleh Shopee untuk kita ya. Jadi udah banyak orang yang telah punya nih Shopee Paylater di dalam aplikasi Shopee. Shopee Paylater ini merupakan pinjaman online resmi yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, dan karena itulah semua pengguna wajib membayar tagihan Shopee Paylater paling lambat sebelum jatuh tanggal atau jatuh tempo ya guys. Jika tidak membayar Shopee Paylater setelah jatuh tempo, maka dikenakan denda keterlambatan. Jadi nih, semakin kalian tidak membayar atau kalian menunggak itu, maka dendanya akan semakin ditambah, bunganya akan semakin bertambah. Jadi harus perhatikan sebelum kalian mau mengajukan Shopee Paylater atau kalian pengen beli barang dengan bayar nanti atau cicilan, itu pastikan kalian mampu membayar. Karena kalau tidak mampu membayar, hanya kalian menggunakannya saja, itu akan mempermasalahkan kalian nantinya guys. Itu yang pertama ya. Besaran denda juga sudah ada ya. Besaran denda itu berbeda-beda sesuaikan dengan pada saat kalian ini galbay di dalam suatu SPayLater. Nah, tidak hanya denda, pengguna Shopee Paylater yang tidak membayar tagihan juga harus menanggung banyak risiko lainnya. Nah, untuk mengetahui apa aja risikonya Shopee Paylater, jadi kalian simak video ini karena ini penting banget. Jikalau kalian memang menunggak Shopee Paylater, yang tadi yang poin penting banget, bunganya atau tagihannya itu membengkak seperti itu. Nah, resiko jika tidak membayar Shopee Paylater, bagi yang berencana untuk tidak membayar Shopee Paylater, lebih baik berpikir dua kali ya. Karena kalau kalian pengen galbay di dalam suatu SPayLater, itu bakalan berdampak, resikonya tidak sebanding dengan uang yang harus dikeluarkan untuk membayar tagihan beserta bunganya. Apalagi Shopee Paylater ini merupakan pinjaman online yang memiliki kekuatan hukum dengan terdaftar resmi di OJK. Nah, buat yang belum tahu OJK ya, OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan. Dia yang mengelola legal atau enggaknya dari suatu aplikasi keuangan ya. Jadi kalau kalian kebutuhan finansial, kalian lihat dulu apakah aplikasi tersebut sudah terdaftar di OJK. Jadi apabila tidak membayar, maka risikonya cukup besar guys. Yang pertama tadi udah gue bahas, yaitu adalah denda keterlambatan. Lalu yang kedua ya, yaitu skor kredit menurun. Nah, ini bakalan berdampak juga ya pada saat kita memang butuh suatu barang tersebut dan pengen mencicil, tapi skor kredit kita menurun, itu akan sangat sulit juga guys. Riwayat pembayaran tagihan Shopee Paylater akan terdaftar pada Slik OJK. Nah, jadi bakalan terkena Slik OJK. Ini pada saat kita pengen mengajukan suatu cicilan lagi, itu akan sulit lagi guys, karena sudah terslik OJK. Bahkan kita nggak bisa mengajukan pinjaman lagi, atau kita nggak bisa menyicil barang di dalam SPayLater ya guys. Jika tidak membayar tagihan Shopee Paylater, akan mengakibatkan skor kredit di Slik OJK turun dan berubah menjadi tidak lancar. Jadi ini lumayan cukup, resikonya cukup besar ya, karena pada saat kita pengen kredit nih, pengen membeli cicilan, itu bakalan susah. Apabila laporan Slik OJK jelek, maka nama pengguna akan mengalami kesulitan. Jika ingin menggunakan pinjaman ke platform lain, itu bakal lebih sulit juga. Itu dampaknya guys. Lalu yang ketiga ya, masuk dalam blacklist Slik OJK. Oh ya, yang tadi yang gue bahas ini, dia itu ya menurun skor kreditnya. Yang ketiga ini masuk blacklist, ini yang lebih parah lagi. Skor kredit yang buruk masih bisa diperbaiki dengan membayar semua tagihan Shopee Paylater kalian. Tapi kalau bagi pengguna yang tetap tidak mau membayar tagihan, maka siap namanya masuk ke dalam daftar blacklist atau list OJK ya. Jadi dia masuk ke dalam blacklist, masuk ke dalam Slik OJK, atau sebelumnya dikenal sebagai BI checking. Nah, jika sudah blacklist, jangan harap bisa mengajukan pinjaman ke bank manapun. Jadi untuk kalian yang pengen mengajukan data diri kalian, berkas-berkas akan susah untuk diterima. Bahkan memang benar-benar tidak diterima sama sekali. Itu di poin yang ketiga ya. Selanjutnya guys, adapun poin keempat nih, atau pembahasan keempat,
jikalau kalian ini galbay di dalam suatu Shopee Paylater. Nah, resikonya jika tidak membayar tagihan Shopee Paylater selanjutnya adalah akun kalian akan dinonaktifkan. Hal ini sangat wajar karena pihak Shopee tidak memberikan pinjaman kepada yang memiliki riwayat kredit yang buruk. Jadi benar-benar Shopee ini tidak asal-asal untuk memberikan fasilitas dari Shopee Paylater kepada orang-orang. Jadi hanya orang-orang terpilih yang dapat fasilitas Shopee Paylater, yaitu yang sering berbelanja. Dari adanya berbelanja yang banyak banget itu maka akan dikasih fasilitas Shopee Paylater. Tapi pada saat kalian sudah galbay dan kalian sudah kabur nih, nah kalian bakalan dinonaktifkan untuk akun Shopee-nya. Selanjutnya yang kelima nih, yang kelima itu ada penagihan debt collector. Ini yang agak serem ya, karena penagihan debt collector ini akan mempermalukan kita, yaitu menjadi resiko selanjutnya. Pihak Shopee akan nyuruh debt collector untuk melakukan penagihan langsung ke alamat rumah ini yang tersedia debt collector di dalam lokasi ataupun di dalam daerah kalian. Itu langsung disamperin ke rumah ya, untuk melakukan penagihan langsung ke rumah yang sebelumnya telah didaftarkan saat mengaktifkan Shopee Paylater. Nah, yang belum mengetahui cara mengaktifkan pinjaman online ya, kalian bisa cek video-video gue sebelumnya, itu udah ngebahas tentang bagaimana cara kita untuk mengaktifkan Shopee Paylater, bagaimana cara kita untuk kredit di dalam aplikasi Shopee ya. Ya mungkin segini aja pembahasan pada video kali ini. Nanti kalau kalian pengen bertanya langsung tanyakan di kolom komentar, dan semoga pembahasan singkat pada video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat kalian yang pengen tahu pembahasan lebih lanjut, terus dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye.